Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. Seperti yang kita ketahui, kompos adalah penyubur tanah untuk tanaman. Kita bisa membuat di rumah dengan menggunakan bahan dan alat yang mudah ditemui. Bahannya seperti sampah rumah tangga bekas memasak, seperti kulit sayuran, kulit buah-buahan, ataupun sampah organik lainnya. Kedua, ada tanah. Ketiga, EM4. Keempat, gula aren. Dan yang terakhir ada air untuk melarutkan gula aren yang digunakan untuk membuat molase. Molase gula aren berfungsi sebagai sumber energi dan makanan bagi mikroorganisme pengurai dalam kompos yang mempercepat proses dekomposisi dan menghasilkan kompos yang lebih matang, kaya nutrisi dan tidak berbau. Selanjutnya adalah alat membuat kompos. Yang pertama ada ember, kedua ada gergaji, ketiga ada wadah, keempat cangkul, dan yang terakhir ada pisau untuk mengiris-ngiris gula aren yang digunakan untuk membuat molase. Pertama, proses pemotongan dan pelubangan ember dengan gergaji dan sepaku. Tujuan utama pelubangan ember di samping untuk kompos adalah untuk aerasi, yaitu sirkulasi udara yang vital dalam proses dekomposisi aerobik. Proses ini melibatkan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen untuk mengurai bahan organik secara efektif dan tidak berbau. Kedua, pencangkulan tanah dengan menggunakan cangkul. Ketiga, pengumpulan sampah organik rumah tangga. Contoh sampah organik di rumah antara lain seperti sisa makanan, ampas kopi atau teh, daun kering, serta sisa-sisa dari dapur. Keempat, pembuatan molase gula aren dan campuran EM4. Campuran EM4 menggunakan takaran 2 tutup botol EM4 plus air secukupnya dan tuangkan di dalam wadah. Lalu aduk-aduk sampai EM4 dan air tercampur rata. Kelima, tahapan pemasukan bahan kompos ke ember. Pada tumpukan pertama paling bawah masukkan tanah terlebih dahulu. Tumpukan kedua masukkan sampah organik. Tumpukan ketiga masukkan molase dan campuran EM4 secara merata. Tumpukan keempat di atas sampah dan molase plus EM4 masukkan tanah. Tumpukan kelima masukkan lagi campuran EM4 plus molase gula aren. Tumpukan keenam masukkan lagi sampah organik. Lalu, tambahkan lagi EM4 plus molase. Tumpukan ke-8 di atas sampah organik dan campuran EM4 dan molase, masukkan lagi tanah.
ke-9 di atas tumpukan terakhir ratu tanah, masukkan sisa campuran EM4 plus molase gula aren secara merata. Tahap ke-6, penyimpanan atau penempatan kompos yang sudah selesai dibuat. Terakhir, tutup ember pupuk dan simpan di tempat yang terhindar dari matahari dan hujan. Penyimpanan pupuk agar kompos jadi menyeluruh, yaitu tunggu sekitar 3 mingguan kompos sudah bisa dipanen dan diaplikasikan ke tanaman. Setelah penantian sekitar 3 minggu, kompos sudah jadi dan bisa diaplikasikan pada tanaman. Kompos yang sudah jadi biasanya ditandai dengan pembusukan merata, sampah organik terurai dengan baik, dan adanya cacing-cacing yang hidup di dalam kompos tersebut. Cara mengaplikasikannya adalah dengan mengambil kompos secukupnya, taruh di wadah, dan aplikasikan atau taruh secara merata ke tanaman yang ada di rumah. Kompos kulit bawang adalah pupuk organik yang dibuat dari limbah kulit bawang merah dan bawang putih yang telah diolah seperti melalui proses fermentasi atau pengomposan. Pupuk ini kaya akan unsur hara, makro, dan mikro, serta hormon pertumbuhan tanaman, sehingga bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman secara alami. Alat dan bahan untuk membuat kompos ini yaitu: pertama, ada botol aqua bekas berukuran 600 ml, berfungsi untuk tempat merendam kulit bawang tersebut. Yang kedua, ada kulit bawang merah dan bawang putih, berfungsi sebagai bahan alami untuk membuat kompos kulit bawang ini. Yang ketiga, ada botol bekas semprotan, berfungsi sebagai wadah kompos yang sudah jadi dan lebih mudah untuk diaplikasikan. Yang keempat, ada air. Air juga sangat berperan penting dalam proses fermentasi karena dapat membantu proses fermentasi dengan baik. Langkah-langkah pembuatannya yaitu: pertama-tama, siapkan botol aqua bekas berukuran 600 ml. Setelah itu, kumpulkan kulit bawang merah maupun bawang putih. Setelah itu, isi botol aqua bekas dengan air, isi setengahnya saja. Langkah selanjutnya, masukkan kulit bawang ke dalam botol yang sudah berisi air secara perlahan. Setelah itu, tutup botol. Lalu, kompos bisa ditaruh di tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Setelah itu, fermentasi kompos kulit bawang selama 4 hari sampai 1 minggu, tergantung metode yang digunakan.
Setelah difermentasi selama 4 hari atau 1 minggu, kompos kulit bawang akan menjadi seperti ini. Setelah kompos jadi seperti itu tandanya sudah bisa diaplikasikan langsung ke tanaman dengan cara siapkan wadah bekas penyemprotan. Setelah itu, ambil wadah penyemprotan, lalu isi dengan air kompos tersebut secara perlahan-lahan. Setelah itu, tutup botol penyemprotan, lalu bisa diaplikasikan ke tanaman. Kompos kulit bawang mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat untuk tanaman, seperti kalium, fosfor, magnesium, dan besi yang membantu menyuburkan tanah. Selain itu, kulit bawang kaya akan antioksidan seperti quercetin dan antosianin, dan hormon pertumbuhan atau auksin dan giberelin. Kulit bawang juga berperan sebagai pestisida nabati alami berkat kandungan senyawa seperti asetogenin dan senyawa sulfur yang dapat mengusir hama dan jamur. Halo teman-teman, di video kali ini saya dan anggota kelompok akan melaporkan hasil kerja kami dari proyek pembuat paving block, kompos basah dan kompos cair. Yang pertama akan kami jelaskan yaitu pembuatan paving block di sekolah. Alat dan bahannya yaitu berupa oli, sampah plastik, sendok pengaduk, cetakan paving, mesin pelebur, dan yang terakhir pasir. Langkah pertama, potong sampah plastik menjadi bagian kecil-kecil. Lalu, tuangkan sampah plastik yang sudah dipotong kecil-kecil ke tempat pentakarang. Setelah itu, tuangkan sampah plastik yang sudah ditakar tersebut ke tempat mesin pembuatan paving. Lanjut ke pembuatan kompos. Langkah pertama, tuangkan sampah organik ke dalam ember, lalu tuangkan tanah. Lakukan secara berulang-ulang. Setelah itu, tambahkan air molase secukupnya dan tunggu beberapa minggu kemudian.